Selamat datang di Stikes BTH. Sesi ngopi dulu ya. Kita sekarang membahas mungkin lebih detail Pak Epul berkaitan dengan karakteristik setiap prodi kan berbeda-beda. Ya. Jadi kita tahu bahwa prodi keperawatan labnya, nah ini prodi keperawatan kan mini hospital ya. Nah kita keperawatan dulu deh. Mini hospital kan kita tahu gambarannya, kita kan kenal ventilasi, durasi, jarak, VDG gitu ya, protokolnya. Nah, bagaimana cara mengarrange di mini hospital mahasiswa keperawatan? Karena kebetulan kan labnya tertutup, ya, ventilasinya kurang bagus, belum terlalu bagus. Ini kira-kira bagaimana? Gini, sebetulnya kita kalau dari sisi prioritas, memang kita memprioritaskan yang tingkat akhir dulu. Jadi tingkat akhir di semua prodi kita dahulukan untuk luring. Karena pertama pengejaran target untuk tadilah uji kompetensi dan seterusnya. Nah, justru pengaturan di tingkat mahasiswa tingkat akhir mungkin relatif tidak terlalu sulit. Hanya beberapa yang berhubungan dengan rumah sakit. Nah, misalnya kemarin RO sudah praktek di lab Seruni. Kayak di optik Seruni itu udah diizinkan juga. Tetapi kalau keperawatan misalnya mau praktek di rumah sakit itu belum tentu boleh. Apalagi di rumah sakit rujukan COVID. Nah, apalagi kan itu. Atau seperti kasusnya kemarin di PSPA. Jadi PSPA itu sudah dibuka misalnya PKPA. Nah, tetapi mahasiswanya, industrinya belum boleh. Atau yang alhamdulillah sudah diterima kan misalnya dari KF, apa ini betul kan jadi masalah. Betul, karena lahan Kimia Farma misalnya dengan sangat terbuka silahkan luring untuk PKPA-nya di kami, tetapi kami akan memperlakukan protokol yang sangat ketat. Ya alhamdulillah mereka kan akhirnya kita bisa melaksanakan itu karena dari satu apotek hanya 3 orang. Nah, hal pengaturan seperti ini memang teknisnya ada di prodi memang teknisnya karena tidak bisa disamakan misalnya antara prodi RO yang jumlah mahasiswanya tidak terlalu banyak dengan mahasiswa farmasi yang hampir satu angkatan mungkin sekitar 200 atau 250 orang ya. Ini hanya 20. Berarti yang belum pasti itu praktek klinik. Betul. Tapi kalau praktikum laboratorium sudah pastilah ya. Tapi praktek klinik ini masih kita harus menunggu kesiapan pelatih. Jadi kalau di kampus Pak Setia, otomatis kan kita yang mengarrange segala macamnya. Dalam kendali kita. Betul. Jadi setiap apapun, misalnya begini, ada yang tidak memenuhi protokol itu kita bisa pulangkan. Bisa. Disipliner. Kita harus tegas di titik itu, di titik kritis itu. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan pihak luar, tentu kan pihak luarnya apakah memberi izin atau tidak. Walaupun dari kami di sini diperketat bahwa nanti harus begini, ternyata di sananya misalnya tidak boleh. Atau terbalik Pak. Di sini kita berlakukan ketat seperti ini, ternyata di sana lebih ketat, lebih ketat bahkan, atau ya tadi bisa lebih longgar juga kan bisa. Nah hal-hal seperti ini yang mahasiswa harus paham betul dia ada di posisi mana dan harus bagaimana terhadap penyikapan luring ini. Baik, begini Pak Epul, kalau kita lihat beberapa tren ke belakang, kita punya peristiwa besar wisuda. Wisuda kita hybrid lah ya. Luringnya sedikit, tapi daringnya sebagian besar. Lalu kemudian kita juga ada peristiwa kemarin ya, uji kompetensi nasional dan itu bahkan melibatkan mahasiswa dari institusi lain. Nah, alhamdulillah kita sejak Februari pandemi sampai saat ini memang BTH tidak ada satupun yang terkenal lah ya. Semoga terus nggak ada. Tetapi ini kan soal perubahan perilaku. Kalau kita melihat fenomena mahasiswa datang ke kampus, saya sih suka lihat bergerombol itu kayak susah untuk kita mau negur, nggak enak karena itu adalah klien kita, konsumen kita gitu. Tidak ditegur juga keliru gitu. Nah, bagaimana nih Pak Epul untuk para mahasiswa kita himbauannya
agar teman-teman juga resiprokal lah. Artinya dua belah pihak lah kita sinergis punya lah. komitmen, betul. Nah, Kira-kira bagaimana? betul tadi yang Pak Asep sampaikan bahwa waktu wisuda mungkin ya, wisuda itu kemarin kita daringnya mahasiswanya kan sekitar 378, betul. Belum dengan panitia dan seterusnya. Sampai kemarin itu kan kita pakai Zoom yang 500 ya. Betul. Jadi artinya dengan pelaksanaan wisuda seperti hibrid seperti itu dan BPDB ya sempat hadir ke kita dan sempat mengapresiasi hasil pengerjaan kita, dan dua kegiatan CBT yang minggu pertama tanggal 15-an lah, 15-an, kemudian tanggal 23 sampai 26 juga CBT 230 orang. Kalau kita tangani secara baik dan kita semua komitmen baik, mahasiswa, dosen, karyawan semuanya, saya pikir sampai sekarang kita zero case untuk COVID-19, mungkin itu adalah hasil dari tadi. Betul. Komitmen bersama kita terhadap itu. Nah, mudah-mudahan di luring yang pertama praktikum yang pertama kali kita luring praktikum itu di semester ini Pak. Betul. Sampai kalau kita lihat kalender akademik itu mungkin agak aneh. Betul. Jadi periode 1 tutorial dan teori. Betul. Kemudian ada jeda waktu, entry nilai teori dan tutorial. Betul. Lalu kita praktikum. Berbeda sekali kalender akademiknya dengan teman-teman lain atau yang sebelumnya gitu ya. Nah, tentu sekali lagi tadi kita butuh komitmen dari semua agar kita bisa mempertahankan zero case tadi ya, bisa mempertahankan itu karena berhubungan dengan banyak hal. Kita bisa bayangkan kalau ada satu saja misalnya yang kena mahasiswa, maka kita lockdown 2 minggu. Nah, itu sudah baik. Kita dengar kan tetangga kita juga sempat ada lockdown ya. Lockdown karena dipicu oleh karyawannya yang ada terinfeksi di PT lain. Betul ya, tetangga kita tapi bukan tetangga depan gitu ya. Lockdown. Nah, kita bicara pahit pun andai, ini andai ya, kita nggak boleh berandai-andai juga kan. Tapi memang dalam situasi pandemi kan kalkulasi itu amat sangat terukur. Andai nanti ada satu yang kena, ya artinya komitmen bersama lockdown kembali. Ya. Nah, kira-kira begitu ya. Sebetulnya gini Pak, makanya kita ingin memperbaiki. Nanti mungkin kita bicara dengan gugus tugas lah. Nah, jadi setiap pergerakan mahasiswa itu kita harus tahu trackingnya Pak. Karena ini akan mempermudah kalau perlu aplikasi loh. Jadi kalau sampai seperti tadi yang Pak Asep sampaikan itu terjadi, tentu akan kalau kita tahu trackingnya misalnya mahasiswa itu praktikum tanggal berapa, datangnya dari tanggal berapa datang ke kampusnya, di kosannya dengan siapa, kemudian praktikumnya segrup dengan siapa, dosennya siapa, asistennya siapa. Tentu akan mempermudah lah minimal dibandingkan kita harus berat gitu ya. Semuanya. Baik, artinya memang pengadministrasian praktikum juga penting. Betul. Dalam situasi pandemi ini, karena ini menjadi sebuah langkah antisipatif. Apabila suatu saat misalkan ada case, maka tracing dan trackingnya akan lebih mudah. Dan yang mungkin perlu diingat adalah nanti mahasiswa setiap hari Mas, kita dengan penapisan lewat Google Form itu. Teman-teman jadi mahasiswa, kita di gugus tugas ya. Gugus tugas itu ada bagian mitigasi yang memang nanti ada Google Form yang isinya memang itu khusus untuk penapisan. Betul. Dan satu prinsip dari penapisan itu prinsipnya ini, yang sakit jangan ke kampus. Nah, kira-kira begitulah ya. Betul. Jangan memaksakan ke kampus. Mau apalagi demam, batuk, pilek. Tapi itu yang asli Mas ya, bukan batuk-batukan. Oh iya. Rugi juga kan, bayar BOP udah. Nah sekarang gejala barunya kan ada anosmia ya, tidak bisa membaui atau disgesia, penurunan rasa gitu di lidah. Nah ini udah nggak usah ke kampus saja kalau memang ada gejala itu. Dan nanti ada relaksasi terhadap itu tentu. Oh iya, tentu kebijakannya. Nah, cuman kan nggak mungkin kebijakan-kebijakan yang belum terjadi. Memang kita sudah perhitungkan, tapi tidak mungkin kan di-share ke mahasiswa sekarang. Tetapi kami sudah mempersiapkan kalau terjadi begini maka harus seperti apa. Plan A, plan B, plan C. Nah, sampai plan Z Mas. Nah, ini untuk kalau PSPA kan tadi gambarnya
tutorial dan diskusi sudah, berarti ini tinggal praktik klinik ya. Betul. Ya, praktik klinik. Nah kalau TLM Pak? TLM ini beberapa mata kuliah kemarin misalnya saya tahu tidak terlalu hafal ya itunya secara rinci per mata kuliahnya ya. Tetapi dari penjelasan Kaprodinya Bu Meti dan Sekprodinya Bu Ria bahwa mereka sudah membuat jadwal sedemikian rupa sehingga kalau misalnya sampelnya dari urin misalnya dan pemeriksaan dari urin itu misalnya ada beberapa parameter, maka itu akan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Atau misalnya dalam pemeriksaan darah, pemeriksaan feses, dan misalnya yang tidak memungkinkan sekarang pemeriksaan sperma misalnya. Nah, mereka itu coba hindari untuk praktikum itu, tetapi tetap luringnya daringnya tetap akan diberikan. Tapi kalau yang luringnya yang sifatnya bukan tidak kompeten, artinya secara kompetensi memang ada di skala prioritas berikutnya, mungkin itu akan dilakukan dengan teknik yang baik. Berarti perawat sudah, TLM sudah, farmasi tadi gambarannya sudah, ya sudah berarti. Sebetulnya kalau secara siap ya, kita tuh sudah mempersiapkan ini 2 bulan. Makanya kemarin ketika ada mahasiswa beberapa yang tidak banyak sih meminta bahwa bisa nggak dibuatkan surat itu udah 2 bulan yang lalu itu. Jadi kalau kita berubah dari yang lalu mungkin kita keluarkan surat kan. Tetapi kalau kita tetap akan melakukan itu dengan kaidah akademiknya itu, masa kita harus buat? Baik. Jadi nggak perlu surat lagi, cukup lihat jadwal yang pertama bahwa per 2 November kita akan praktik. Dan yang penting sekarang lagi Mas Epta, yang terpenting adalah setiap mahasiswa itu harus mendapat izin dari orang tua. Oh iya. Tadi saya mau ngomong itu. Legitimasinya kalau begitu adalah tetap exit permit ya, surat izin dari orang tua semua, teman-teman semua ya. Jadi tetap surat izin itu walaupun tidak bermaterai ya sekarang. Kemarin itu sempat ada harus itu, tapi karena POM-nya sudah terlanjur ada materainya, beberapa mahasiswa sudah mengirim, tapi tidak pakai materi apa. Jadi prinsipnya ada pernyataan dari orang tua mengizinkan dan atau tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan akademik praktikum luring. Nah itu juga Pak Sep yang sering kita, karena di zaman COVID ini ya kita semua stakeholder kita libatkan dari mulai udah jelas dosen dan mahasiswa kan, dari orang tua, kemudian dari BPBB, kalau mungkin kan kemudian dari beberapa instansi yang mungkin berkepentingan nanti pada saat kalau sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kebetulan juga alumni beberapa kan ada yang kerja misalnya di salah satu rumah sakit besar, di rumah sakit swasta. Kita sudah kontak juga kalau sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Contingency plan lah ya. Itulah. Jadi sudah mereka harus tolonglah kita karena ada di posisi alumni, jadi kita mohon pada alumni pun untuk segera cepat tanggap kalau suatu saat alma maternya memanggil. Siap. Baik, saya kira mungkin informasi berkaitan dengan kesiapan dan perencanaan praktikum luring tanggal 2 November untuk seluruh mahasiswa Stikes BTH sudah cukup ya, sudah cukup jelas prinsipnya. Yang penting sekali lagi semua ini akan menjadi ambiar apabila tidak ada komitmen di antara semua para pihak untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ya, ini kuncinya. Jadi pemerintah juga saya kira dengan fenomena cuti panjang seperti saat ini deg-degan juga saat ini karena memang data statistik epidemiologi menunjukkan di Agustus ketika ada libur panjang, di Juli ada libur panjang, ternyata case-nya meningkat. Jadi mohon kepada teman-teman mahasiswa yang sudah tinggal di Tasik dari jauh apalagi dari luar kota untuk tetap konsisten menjaga protokol kesehatan kalaupun terpaksa harus beraktivitas keluar. Terima kasih Pak Dr. Saiful. Jadi semoga bincang-bincang santai ini sebetulnya perdana ya, Pak Wawan, perdana. Ini operatornya masih bagaimana begitu ya. Insya Allah nanti BTH juga akan punya YouTube channel ya, dan kita akan lebih mengintensifkan situasi. Ada studio Pak Wawan sudah menyiapkan studio. Oh iya, insya Allah. Ya. Nanti dan mahasiswa juga terlibat nanti di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Pak
Epo sekali lagi, mari kita ngopi lagi lah. Iya. Oke. Terima kasih semua. Kita tutup dengan kopi buatan Pak Pisik Mas ya. Iya, Pisik. Luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.